Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-9 daripada kita Risalah fi Ilmil Mantiq ini. Setelah pertemuan yang lampau kita menceritakan tentang makulat asyrah ya. Makulat asyrah yang berkaitan tentang al-ajnasul aliyah. Sekarang kita akan masuk maqasidut tasawurat. Maqasid tasawurat maknanya ini kalau kita menyelesaikan bab ini pada malam ini maknanya setengah mantik sudah kita selesaikan. Walillahil hamd, walillahil hamd. Saya kalau sudah masuk bab ini itu saya macam ibarat melaut itu saya melihat daratan. Saya melihat apa namanya? Saya melihat daratan dan dari dulu itu. Biasanya kalau saya mengajar kitab mantik yang level-level ini pasti selesai mu'arifat itu di kelas ke-8. Ini kelas ke-9 karena ada apa namanya? Karena ada makulatul asyrah kitab mantik yang lainnya tidak ada makulat asyrah. Jadi memang ini apa ya standar daripada ilmu mantik ya. Insyaallah dalam 15 atau 16 kali pertemuan akan khatam ya nih. Insyaallah biidznillah. Jahid dan kita masuk babul apa? Mu'arifat. Apa sih mu'arifat itu? Mungkin banyak orang itu tak tahu apa itu mu'arifat. Mu'arifat itu kalau kita nak tengok secara global, mu'arifat itu apa ya? Kalau saya boleh jelaskan, dia itu adalah definisi. Bagaimana Anda membuat definisi? Apa sih faedah daripada Anda itu belajar bab definisi di dalam mantik? Wallahu a'lam. Saya kira definisi ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Syekh Said Foda di dalam kitabnya Al-Muyassar li Ma'anis Sulam, beliau ini mengatakan bahwasanya bab ta'rif ini adalah Anda mempelajari bab ta'rif ini gunanya adalah bagaimana cara Anda untuk sampai di dalam cara pembuatan ta'rif. Dan kalau Anda sudah bisa untuk cara pembuatan ta'rif, kemudian Anda gunakan cara itu untuk mendefinisikan sebuah maknanya makna itu yang aslinya tidak diketahui, akhirnya bisa untuk diketahui. Lah, kalau makna yang tidak diketahui kemudian diketahui, makna yang diketahui itu bisa Anda gunakan untuk memahamkan diri Anda dan untuk memahamkan orang lain. Begitu pula makna yang Anda ketahui ini bisa Anda gunakan untuk Anda sampai ke hal-hal yang tidak Anda ketahui. Karena perkara yang tidak Anda ketahui, Anda bisa mengetahuinya untuk menggunakan perkara-perkara yang Anda ketahui. Dengan perkara yang Anda ketahui, Anda bisa sampai ke perkara yang tidak Anda ketahui. Lah, untuk mengetahui perkara yang tidak Anda ketahui, biasanya itu Anda menggunakan apa? Anda menggunakan ta'rif kalau perkara itu tasawurat, dan Anda menggunakan kias kalau perkara yang Anda ketahui itu tasdiqat. Maknanya perkara ta'rif ini adalah cara bagaimana Anda mengetahui hal-hal yang mufrad, hal-hal yang tasawur, agar makna yang majhul bisa menjadi ma'ruf. Ketika perkara ini ma'ruf, akhirnya Anda itu bisa mudah berkomunikasi, terutama di dalam hal-hal yang berkaitan tentang komunikasi antara dua manusia ya. Dan yang lebih penting lagi ketika Anda berdebat. Definisi itu atau ittifaq dalam definisi itu sangat penting sekali. Kalau Anda tidak menyamakan hal tentang makna sebuah istilah, makna sebuah kalimat, maka perdebatan Anda akan menjadi, kalau Indonesia cakapnya, debat kusir. Debat kusir itu adalah siapa yang paling kuat cakap, dia yang menang, bukan siapa yang sampai kepada kebenaran. Kalau mungkin sekarang berdebatnya melewati WhatsApp atau melewati chat, yang paling kuat jempolnya, yang paling kuat ibu jarinya untuk mengetik kalimat, dia yang menang. Bukan siapa yang bukan siapa yang benar, tapi siapa yang paling kuat cakap, siapa yang paling kuat tangannya untuk mengetik, itu yang menang. Kenapa? Karena banyak orang itu
tidak bisa untuk menyamakan makna yang mereka nak cakap. Karena itu Syekh Bilal, itu guru saya mantik itu, dan begitu pula saya belajar ilmu jadal wal munatur itu dengan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya rata-rata kesilapan yang terjadi di dalam perdebatan itu adalah kesilapan di dalam apa? Babut ta'rifat. Di babul apa namanya? Di babut tasawurat. Dan babut tasawurat sangat erat kaitannya dengan babul apa namanya? Dengan babul ta'rifat. Yakni di dalam perdebatan Anda kena mencari persamaan dahulu, jangan mencari apa? Khilaf, jangan mencari khilaf. Dan mencari persamaan ini tidak bisa Anda dapatkan kecuali Anda mendefinisikan, kecuali Anda memaknai kalimat-kalimat atau makna-makna yang mungkin akan terjadi perselisihan atau silap paham di situ ya, nih, atau silap paham. Karena beberapa makna itu salah ya, karena saya beberapa hari yang lalu ada orang silap paham dengan saya tentang makna muslim, mukmin, dan zindik ya, nih. Ketika perdebatan akan memanjang perdebatan ini, kecuali kita bisa untuk memaknai secara sepakat apa itu mukmin, muslim, dan zindik. Karena itu ketika saya itu berdiskusi dengan murid-murid saya yang khas atau dengan orang-orang yang mungkin sudah lama menuntut ilmu, pasti saya awali diskusi itu dengan kesepakatan. Apakah Anda sepakat dengan saya bahwasanya makna ini adalah ini? Makna kalimat ini adalah kada wa kada, saya sepakat. Apakah Anda sepakat makna kalimat ini dan ini adalah ini? Sepakat. Ketika kita sudah mensepakati semua definisi daripada kalimat, baru kita mulai di dalam menentukan apa tempat khilaf antara kita, Mungkin di di Malaysia ya, kalau saya mungkin sedikit sensitif pasal ini di Baina Thalabatul Ilm, mungkin ada banyak kesilapfahaman di dalam isu yang viral di dalam para penuntut ilmu, yaitu mungkin isu kalamnya Pak Dail. Ada yang namanya kalam masdari, ada yang namanya kalam lafzi atau apa, saya kurang paham itu. Menurut saya juzuk daripada khilaf itu mungkin tidak adanya ta'yin makna, tidak ada ta'rif setiap daripada istilah. Tanpa adanya ta'rif daripada istilah, menurut saya akan sedikit susah untuk sampai kepada hakikat daripada permasalahan kalamullah. Sudah kalamullah itu masalah yang sangat susah di dalam fan ilmu kalam. Kemudian kita mengkaji pendapat sifatul kalam terhadap salah satu ulama Melayu, menurut saya perlu juhud ekstra, perlu usaha ekstra di dalam di dalam mendefinisikan dan mengetahui makna setiap lafadz, setiap istilah yang dipakai oleh ulama tersebut. Baru kita bisa untuk mengetahui hakikat daripada pendapatnya. Tanpa adanya itu, saya kira susah untuk faslul maqal di dalam masalah ini. Dan cara untuk mengetahui makna itu adalah dengan cara apa? Ta'rifat ini. Karena itu Syekh Said Foda di dalam kitabnya Muyassar fi Ma'anis Solam, bahwasanya ta'rif ini berguna kalau kita sudah mengetahui makna daripada sebuah kalimat. Arti daripada sebuah kalimat itu akan membantu kita untuk memahami perkara-perkara yang kena kita pahami. Karena dengan perkara yang kita ketahui, kita bisa sampai ke perkara yang tidak kita ketahui. Kemudian kalau kita mengetahui sesuatu, kita akan bisa memahamkan orang lain, yakni lil fahmi wa tafhim. Karena kalau Anda tidak paham sesuatu, Anda tidak akan bisa untuk memahamkan orang lain. Walaupun saya ada sebuah kaidah namanya faqidu syai' la yu'ti, yakni orang yang tidak punya, dia tidak akan bisa memberi. Orang yang tak paham tidak akan bisa untuk memahamkan. Karena itu Anda untuk memahamkan, Anda kena paham dahulu. Walaupun kaidah ini tidak bisa dipakai dalam semua case, akan tetapi kaidah ini semacam kaidah khotobiyah yang mungkin sesuai untuk kita di dalam bab ini. Bahwasanya kalau Anda tidak memahami sebuah makna, Anda tidak akan bisa untuk memahamkan orang, dan otomatis orang itu akan, ketika dia tidak paham, dia akan menolak karena annasu a'da'u ma jahilu. Orang itu musuh apa yang dia tidak ketahui. Inilah pentingnya apa? Babul mu'arifat. Menurut saya wallahu a'lam, kalau nak diukur-ukur mana yang lebih penting, babut ta'rifat atau babul qiyas, saya pun akan memilih babut ta'rifat. Kenapa? Karena babut ta'rifat ini, kalau Anda memahami benar-benar babut ta'rifat secara hakiki, niscaya semua makna itu akan banyak Anda ketahui. Dan ketika makna itu banyak Anda ketahui, niscaya untuk sampai ke qiyas itu tak susah. Rata-rata qiyas itu
terjadi kesilapan karena tidak tepatnya makna kalimat yang Anda pakai untuk menyusun kias, wallahu alam. Dan tidak tepatnya makna itu sangat berhubungan erat dengan babul mu'arifat. Mungkin cukup sampai di sini mukadimah terhadap pentingnya babul mu'arifat ini. Langsung saja kita baca al mu'arifat. Maqasidu tasawurat al mu'arifat. Jahit. Nanti di akhir akan saya beri contoh tentang babul mu'arifat, dan Syekh Said Foda merekomenkan kalau Anda nak belajar babul ta'rifat yang paling best atau babul tasawurat yang paling best, silahkan baca kitabnya Imam Ghazali, namanya Mi'yarul Ilm. Kitab ini Mi'yarul Ilm. Dulu saya diisi sempat buat madrasah Ghazali sampai level pertama, dan insya Allah kedepannya jika ada kesempatan lagi, mungkin saya ada waktu senggang setelah tesis selesai atau setelah PhD selesai, sedikit ada waktu senggang, mungkin saya akan teruskan madrasah Ghazali ini sampai level yang paling tinggi, karena itu adalah wasiat guru saya Said Foda, dan wasiat guru saya Ustaz Abdurrahman Sgafyani untuk meneruskan madrasah kitab-kitabnya Imam Ghazali ini. Tapi tunggu sedikit tak busy dulu karena busy kerja tesis sekarang hari-hari ini. Jayid. Dan insya Allah nanti di akhir kelas ini kalau masih ada waktu, saya tak penat, saya akan contohkan bagaimana cara untuk mendefinisikan dengan cara namanya sabr wa taksim. Bismillah, kita mulai. Al-mu'arrifat, ma huwal mu'arrif? Ma huwal mu'arrif? Apa itu mu'arrif? Itu apa sih? Kata-kata mu'arrif juga dinamakan ta'rif, juga namanya al-qaulu syarih, sama saja. Ta'rif, mu'arrif, qaulu syarih, sama saja. Huwa ma yuqalu ala syai' li ifadati tasawwurihi. Dibilang mu'arrif itu adalah apa yang dikatakan terhadap sesuatu agar Anda bisa untuk mengetahuinya. So, contohnya, saya nak beri contoh yang lebih mudah, yaitu contohnya menatikoh ya. Al-insan, apa definisinya insan? Hayawanun natik. Ketika dia bilang insan ini namanya al-mu'arraf, hayawan natik ini al-mu'arrif. Al-mu'arrif atau at-ta'rif atau al-qaulus syarih. Sama aja. Dan al-qaulus syarih. Dibilang ketika Anda nak tahu apa makna insan, saya tak tahu insan itu apa sih? Insan itu apa sih? Kita banyak kata-kata yang tidak kita tahu. Jiwa itu apa sih? Oh, jin itu apa sih? Malaikat itu apa sih? Kan banyak kan definisi-definisi yang kita tidak ketahui. Apa hal-hal yang tidak kita ketahui? Kemudian kita mengetahuinya dengan definisi. Hayawan natik ini adalah kalimat agar Anda mengetahui kata-kata ini. Dan biasanya definisi ini dia adalah murakkab taqyidi. Murakkab apa? Taqyidi, maknanya as-sifah wal mausuf, na'at wal man'usuf. Hayawanun natik ini sifat, ini mausuf, ini sifat. Biasanya memang definisi itu seperti itu. Dia murakkab taqyidi. Jayid. Murakkab taqyidi ini untuk menjelaskan makna apa? Makna insan. Awalnya sebelum ada kalimat hayawan natik ini, Anda tidak memahami apa itu insan. Setelah Anda dijelaskan dengan kata-kata hayawanun natik, Anda jadi mengetahui apa makna daripada insan. Maknanya, makna secara terperinci daripada insan adalah hayawanun natik. Jayid. Kemudian di dalam ta'rif ada dua ta'rif. So, tengok ya. Bahkan dikatakan tiga. Ma huwal mu'arrif ma yuqalu ala syai' li ifadati tasawwurihi. Yang dikatakan di dalam sesuatu agar Anda mengetahui tasawur makna atau deskripsi makna insan. Ada berapa sih mu'arif itu? Dikatakan di sini ada tiga, dan Anda kena ketahui. Yang satu ini majazan. So, haddun wa rosmun wa laftiyun. Dibilang ada ta'riful haddi, ada ta'riful rosmi, dan ada ta'riful lafdi. Nah, ta'riful lafdi ini kalau saya nak cakap, dia itu adalah ta'rif yang majazi. Kenapa? Karena hakikat ta'rif ketika Anda tahu
lafadz sesuatu, Anda tidak mengetahui maknanya, akhirnya Anda disebutkan dengan makna yang detail. Tidak mengetahui makna insan, kemudian hayawanun natik. Lah, takrif lafdi itu hakikatnya Anda itu mengetahui maknanya ketika Anda, oh, apa sih? Ukor ini apa? Ukor apa ya ukor itu? Oh, ukor itu al-khomru. Terus Anda mengetahui makna ukor ini apa? Cuma kalimatnya ini asing bagi Anda. Anda tahu tak apa itu dirgom? Dirgom. Dirgom ini adalah al-asad. Oh, al-asad. Anda tahu. Jadi Anda cuma mengganti lafadz yang asing dengan lafadz yang lebih famous. Itu namanya ta'riful lafzi. Jadi Anda tidak menyebutkan makna ini makna apa, tidak. Anda hanya mengganti lafadznya saja. Berbeda dengan had wa rasam. Falsafat daripada had ada dua ya, ada had, ada rasam. Apa sih had itu? Falsafat had itu apa? Falsafat ulia daripada had maknanya untuk apa sih ada had itu dan apa sebenarnya had? Had itu, definisi yang namanya definisi had itu, Anda mendefinisikan sebuah makna dengan Anda menyebutkan parts-parts hakikinya, bagian-bagian yang hakiki. Ketika Anda nak mengetahui makna insan, Anda menyebutkan bagian-bagiannya yang hakiki. Yang mana makna insan itu terdiri daripada dua makna. Ini makna yang pertama, dan ini makna yang kedua. Ketika Anda mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan parts-nya, menyebutkan bahagiannya, maka secara otomatis Anda akan mengetahui semua bahagian daripada makna yang Anda nak ketahui. Setelah Anda mengetahui semua bahagiannya, otomatis makna yang nak Anda ketahui itu akan terbezakan daripada makna-makna yang lain. Ketika Anda mengetahui hakikat daripada insan, maka setelah Anda mengetahui hakikatnya, insan ini akan terbezakan daripada himar. Kenapa? Karena Anda mengetahui hakikatnya. Karena itu ta'riful haddi mempunyai dua keistimewaan. Yang pertama, ma'rifatul hakikah. Yang kedua adalah at-tamyiz. Apa itu at-tamyiz? Tamyiz itu Anda membezakan makna yang Anda ketahui daripada makna-makna yang lain. Nah, biasanya manusia itu nak sampai ke sini itu susah. Terutama akal-akal kita ya. Akal kita itu, saya tak nak cakap pasal sesuatu yang lebih dalam daripada ini, karena masalah ini masalah yang sedikit mendalam di dalam ilmu kalam. Apakah kita punya ilmu itu mir'ati atau misdaqi, atau apa? Atau misdaqi. Kalau falsafah mempunyai istilah yang lain, namanya husuli atau huduri ya. Husuli atau huduri, saya tak nak cakap pasal itu ya, terlampau dalam, karena ini mabahisnya bukan mabahis mantiki ya, walaupun dibahas di mantik, cuma di mantik yang lebih tinggi, yang lebih dalam lagi, seperti Syamsiyah atau bahkan di dalam Toale ya. Nih, bahwasanya manusia itu tidak akan bisa untuk mengetahui hakikat daripada sesuatu apapun itu, karena memang kita mempunyai akal, tidak bisa untuk itu. Kita cuma bisa mengetahui hukumnya. Manusia tidak akan bisa untuk mengetahui hakikat dirinya loh. Dia tidak bisa. Apa hakikat manusia itu? Sampai sekarang tidak ada yang bisa. Karena manusia itu ada tubuh, ada jiwa. Lah, tubuh ini hakikatnya apa? Sampai sekarang yang namanya kedokteran masih terus berkembang. Cuma kita mengetahui beberapa hukum saja daripada tubuh manusia ini. Kalau pening, minum Panadol sembuh. Kalau haus, minum air, hausnya hilang. Cuma hakikat manusia ini kita tidak mengetahui. Lah, karena kita ini susah untuk mengetahui hakikat daripada sesuatu, rata-rata definisi itu tidak pakai definisi namanya had. Dia pakai definisi yang namanya apa? Rosem. Apa itu rosem? Rosem itu Anda menyebutkan khawas. Ingat ya, khosoh. Seperti ad-dhahik bin isbalil insan, dia adalah makna yang keluar daripada hakikat manusia, tapi khas untuk manusia. Di dalam rosem, Anda menyebutkan khawas, makna yang nak Anda ketahui, sekiranya makna itu tidak
tercampur dengan makna-makna yang lain. Ketika Anda itu menyebutkan khawasnya, makna itu tidak akan tercampur dengan makna-makna yang lain. Anda kalau tidak tahu definisi handphone, Anda akan menyebutkan benda yang bisa untuk call, kemudian ada nomor-nomornya. Lah, Anda menyebutkan khawas-khawas handphone, sekiranya orang yang mendengar khawas handphone itu, dia akan paham handphone dan akan terbezakan handphone daripada yang lainnya. Karena itu rosem mempunyai faedah hanya satu, atau apa itu? At-tamyiz. Di rosem Anda tidak ada ma'rifatul hakikoh, dan rata-rata definisi yang ada di dalam fikih, definisi yang ada di dalam kitab-kitab adalah definisi apa? Rosem. Dia hanya membezakan makna ini daripada makna-makna yang lain, walaupun itu bukan hakikat daripada makna tersebut. Tapi yang penting hanya Anda bisa membezakan makna ini daripada makna-makna yang lain. Inilah apa namanya filsafat ulia daripada rosem dan daripada had. Jayyid. Al-an naqra. Ma huwal had? Huwa ma yakunu bi jami'i dzatiyat au ba'diha wa yusamma mu'arrifan hakikiyan aidan. Apa itu had? Had itu adalah definisi yang mana cara mendefinisikan had itu dengan cara untuk dengan cara menyebutkan semua dzatiyatnya. Ingat ya, dzatiyat yang ada di Kuliyatul Khamas. Apa itu dzatiyat? Dengan cara menyebutkan jenis, fasal, al-qaribain yang dekat. Masih ingat ya, saya tidak akan jelaskan lagi apa itu fasal bait, apa itu fasal qorib, apa itu jenis qorib, apa itu jenis bait, sudah marro di dalam bab sebelumnya. Kalau Anda lupa, silahkan murojaah bab-bab sebelumnya, karena kalau saya ulangi lagi di sini tidak akan selesai-selesai. Makotam mabayanuhu saya anggap sudah faham, karena tidak ada yang tanya. Kalau ada yang tanya nanti setelah kelas saya akan jelaskan lagi, insya Allah. Guru saya itu Syekh Ba'udhan hafizahullah ya nih. Semoga atalallahu baqa'ah. Beliau itu ketika di kelas, kalau ada budak yang tanya, ada student yang tanya, dia beri kesempatan 3 kali. Atau biasanya dia beri kesempatan 2 kali. Dia akan ulangi, selain penjelasan yang pertama, dia akan ulangi 2 kali lagi penjelasan. Kalau tetap dia tidak paham, Syekh Ba'udhan akan cakap, engkau tak wajib pun paham, katanya. Maknanya engkau ini belajar bukan hanya di kelas. Saya tahu mungkin banyak yang tidak paham kelas-kelas macam ini karena ini susah. Kan tetapi Anda mempunyai kesempatan untuk murojaah di kamar, murojaah di bilik, dan mengulang-ulangi video. Memang kena sedikit usaha untuk memahami bab-bab yang susah semacam ilmu mantik dan ilmu kalam. Jayyid. Yang namanya had adalah definisi yang menggunakan semua dzatiyat. Mana dzatiyat adalah perkara yang masuk di dalam hakikat daripada sesuatu tersebut, yaitu imma jenis atau fasal, ataupun atau ba'duha. Anda tidak gunakan semua dzatiyatnya, tidak guna jenis, fasal, dan nau'nya, akan tetapi Anda guna beberapa dzatiyatnya saja. Contohnya Anda guna jinsun bait, atau Anda guna fasal saja, tetap dikatakan itu adalah ta'rif had, akan tetapi mungkin hadnya itu adalah had yang kurang, kama sayati bayanuhu. Dan dinamakan ta'riful haddi ini namanya mu'arrifan hakikian. Ta'rif hakiki adalah ta'rif yang had. Kenapa? Karena faedahnya dua-duanya itu terpenuhi. Karena faedahnya faedahnya ta'rif itu Anda mengetahui, ya, namanya saja ta'rif. Ta'rif itu kan untuk memberitahu, arrafa yu'arrifu ta'rifan. Ta'rif ya maknanya untuk menjelaskan. Penjelasan. Bagaimana menjelaskannya? Menjelaskan dengan cara Anda mengetahui hakikatnya. Setelah Anda mengetahui hakikatnya, perkara itu akan terbezakan daripada yang lain. Dua faedah yang ada di dalam ta'rif ini, semuanya ada di dalam ta'rif al-haddi. Cuma di dalam rosem cuma ada 1 faedah sahaja. Dibilang had terbagi menjadi berapa? Had terbagi menjadi 2, satunya had yang tam, dan yang kedua adalah had yang nakis. Apa itu had tam? Apa itu had yang sempurna? Ada had yang sempurna, ada had yang tak sempurna. Dibilang had yang sempurna itu adalah definisi menggunakan semua dzatiyatnya. Maknanya Anda mendefinisikan sesuatu menggunakan semua
dzatiyatnya, semua dzatiyat yang diperlukan, semua jenis, maknanya dzatiyat ini adalah jenis wal fasl al qaribain. So tengok, akni ma yakunu bil jinsi wal fasli al qaribain. Makna dzatiyat adalah definisi yang menggunakan jenis wal fasl qaribain. Ingat-ingat sajarah Farfarius, ini saya hapus, bahwasanya jenis al-qarib untuk manusia itu adalah hayawan. Adalah apa? Hayawan. Dan fasal yang qarib bagi manusia adalah an-natik. Di atasnya hayawan ada jismun nami, kemudian di atasnya lagi ada jisim, kemudian di atasnya lagi ada apa namanya? Ada al-jauhar. Kalau Anda menggunakan sesuatu, kalau Anda mendefinisikan sesuatu menggunakan jenisnya yang qarib, contohnya handphone. Apa itu handphone? Itu alat telekomunikasi. Karena alat telekomunikasi bukan hanya handphone, handy-talkie juga alat telekomunikasi, radio juga alat telekomunikasi. Akan tetapi alat telekomunikasi itu adalah jinsul qarib daripada apa namanya? Daripada handphone. Begitu pula jinsul qarib daripada manusia itu adalah al-hayawan. Terus faslul qaribnya itu apa? Faslul qaribnya adalah an-natik. Kalau Anda mendefinisikan sesuatu menggunakan al-jinsul qarib wal faslul qarib, maknanya Anda menyebutkan semua dzatiyat, semua perkara-perkara yang kalau perkara itu berkumpul akan membentuk apa? Manusia. Itulah yang namanya apa? Al-ta'rif atau al-haddud tam. Al-haddud tam. Kata arifil insan bi annahu hayawanun natik. So, dengan adanya ketika Anda mendefinisikan insan dengan hayawan natik, Anda mengetahui semua dzatiyatnya insan, semua parts-nya insan, dan Anda ketika mengetahuinya, Anda bisa untuk membezakan mana manusia dan selain manusia. Terus kalau hadun nakis itu macam mana, Habib? Hadun nakis itu Anda menggunakan dzatiyat, tapi tidak semuanya dzatiyat. Contohnya apa? Kalau insan Anda definisikan dengan hayawanun natik, maka ini adalah hadun tam. Ini adalah apa? Hadun tam. Kenapa? Karena hayawan ini jinsun qarib dan natik ini adalah faslun qarib. Apa definisi hayawan? Al-jismu an-nami al-hassas al-mutaharrik bil iradah. Ini adalah definisi insan. Ini adalah definisi insan yang dikatakan oleh apa namanya? Para manatikoh. Al-jismun nami al-hassas al-mutaharrik bil iradah. Semua ini disingkat menjadi apa? Al-hayawan. Al-hayawan. Dan semuanya ini adalah dzatiyat yang ada pada manusia. Jayid. Kemudian Anda ganti kata-kata hayawan itu untuk mendefinisikan manusia. Apa itu manusia? Apa itu al-insan? Al-jismu an-natik. Tengok. Al-jismu natik ini Anda bisa mendefinisikan manusia dengan jismu natik. Akan tetapi jismu natik ini tidak mencakup semua bahagian manusia. Karena al-jismu ini dia hanya sebagian daripada bahagian hayawan. Yang mana hayawan ini adalah jinsun qarib daripada manusia. Dan hayawan mempunyai banyak sekali part. Ada dia itu jisim, ada naminya, ada hassas, mutaharrik, bil, iradah. Dari semua part ada 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian daripada hayawan ini Anda cuma ambil 1. Dan Anda jadikan dia definisi daripada manusia. Anda menjadikan jisim ini sebagai jenis dan natik sebagai apa namanya? Sebagai fasal. Ada beberapa dzatiyatnya insan yang tidak Anda bawa, yaitu ada nami tidak Anda bawa, hassas tidak Anda bawa, mutaharrik bil iradahnya tidak Anda bawa. Karena tidak Anda bawa dalam definisi insan, maka ada yang kurang. Ketika Anda mendefinisikan insan dengan al-jismun natik, ada yang kurang. Dzatiyatnya ada yang kurang. Ini tidak semua bahagian manusia. Ada yang kurang. Walaupun
dengan jismun natik ini, Anda bisa membezakan manusia daripada selain manusia. Dengan jismun natik ini, Anda akan bisa membezakan manusia dan himar. Himar tidak akan masuk di dalam jismun natik. Bakor pun juga tidak akan masuk di dalam jismun natik. Maknanya, di dalam jismun natik akan ada at-tamyiz, akan ada tamyiz. Akan ada ma'rifatut dzatiyat. Ada di dalam hadun nakis, ma'rifatut dzatiyat itu ada. Cuma dzatiyatnya ini tidak semuanya. Ada beberapa yang Anda tinggalkan. Karena ada beberapa yang Anda tinggalkan tidak sempurna, dikatakan dia itu nakis. Dikatakan dia itu nakis. Kalau semua Anda sebutkan seperti jinsun qorib wal faslun qorib, Anda sebutkan semua, itu namanya tam. Dikatakan dia had karena menyebutkan dzatiyatnya. Dikatakan nakis karena tidak semua dzatiyatnya. Jisim min dzatiyatil insan. Tapi bukan hanya jisim, ada bagian-bagian yang lain. Selama Anda menyebutkan jisim, yang mana jisim itu daripada dzatiyatnya insan, dikatakan definisi ini haddi. Tapi karena Anda tidak menyebutkan semuanya, dikatakan ini adalah haddun nakis. Di sini Anda menyebutkan semuanya, dikatakan itu adalah haddun tam. Ma huwa haddun nakis? Huwa mayakunu bi ba'di dzatiyat. Itu adalah definisi yang menggunakan sebagian daripada apa? Dzatiyat. Akni bil jinsil ba'id wal faslul qorib. Anda menggunakan jinsul ba'id wa huwal jisim binisbah untuk manusia adalah jinsul ba'id karena di atasnya hayawan masih ada jismun nami, di atasnya lagi masih ada apa namanya? Jisim. Maknanya antara jisim dan manusia itu ada dua. Jinsul ba'id bimartabatain wal faslul qorib, dan natik ini adalah faslul qorib. Kata rifil insan bi annahu jismun natik au bil faslil qorib wahdahu. Atau Anda mendefinisikan insan. Apa itu insan? An-natik. Bas. Mahwal insan an-natik. Loh, natik ini memang adalah dzatiyat daripada insan. Karena ini adalah fasal, dan setiap daripada makna itu pasti mempunyai jenis dan fasal, pasti seperti itu. Mempunyai jenis dan fasal. Dzatiyatnya sebuah makna ada jenis dan ada fasal. Kenapa kok macam itu, Habib? Ada di belakang itu ada falsafahnya, ada apa namanya? Ada sebabnya, tapi tak akan saya jelaskan di sini, mungkin di kitab-kitab yang lebih tinggi. Cuma yang kena Anda ketahui di dalam level ini, setiap makna pasti ada jenis dan fasalnya. Lah, jenis dan fasal itu kalau dia itu digabung, akan bisa untuk memberitahu Anda secara detail makna hal yang Anda ketahui. Maknanya, jenis dan fasal itu adalah dzatiyat daripada makna yang Anda ketahui. Di dalam misal ini adalah insan. Kalau Anda menyebutkan al-jismun natik, dikatakan dia itu haddun nakis. Kenapa? Karena tidak semua dzatiyatnya Anda sebutkan. Begitu pula kalau Anda hanya menyebutkan an-natik. Natik adalah di antara dzatiyat daripada insan, karena dia adalah fasal, dan fasal adalah dzatiyat daripada insan. Tapi tidak semua dzatiyatnya, karena dzatiyatnya insan bukan hanya fasal saja, ada jenis. Jenisnya ini apa? Tanda tanya. Nah, ketika Anda tidak menyebutkan jenisnya, maka dikatakan hanya fasal saja, ini kurang. Dia tidak mengcover semua perkara yang Anda ketahui tentang insan. Walaupun ini termasuk dzatiyatnya insan, karena itu takrif yang hanya menggunakan fasal saja dikatakan apa? Haddun nakis. Dikatakan dia had karena dia dikatakan dia had karena dia menyebutkan apa namanya dzatiyatnya, dikatakan nakis karena dia tidak mengcover semua dzatiyat yang ada, dan dia tetap mempunyai faedah apa? At-tamyiz, tetap ada. Faedah tamyiz tetap ada. Wal faslul qarib kata alif bi annahu jismun natik aw bil faslil qarib wahdahu kata arifil insan bi annahu natik. Ma huwa rasm? Oke ya Habib, sekarang saya mengetahui apa itu takrif haddi ya Habib. Terus takrif rasmi itu apa ya Habib? Bismillah, minum teh dulu, bismillah. Apa itu rasm? Huwa mayakunu bi ba'di dzatiyat ma'al aradiyat au bil aradiyati faqat. Suf, tengok. Takrifur rasmi itu adalah definisi yang menggunakan aradiyat walaupun ada dzatiyatnya.
selama Anda memasukkan di dalam definisi sesuatu yang bukan daripada hakikat maknanya, walaupun ada mix dengan maknanya, contohnya adalah, apa itu manusia? Ini saya hapus ya. Apa itu manusia? Al-hayawanut dohik. Al-hayawanu apa namanya? Al-hayawanut dohik. Lah, dohik itu bukan termasuk di dalam al-insan. Al-hayawanut dohik. Al-hayawanut dohik. Di sini, hayawan dohik ini, sudah saya katakan bahwasanya dohik ini adalah apa? Khosoh. Khosoh daripada apa namanya? Khosoh daripada manusia. Khosoh daripada manusia. Jayid. Dan hayawan adalah jinsun qorib. Hayawan adalah jinsun qorib daripada manusia, sedangkan dohik itu sendiri adalah khosoh. Maknanya khosoh, dia tidak masuk di dalam definisi manusia. Maknanya dohik ini adalah perkara yang asing daripada hakikat daripada manusia, dan Anda ambil perkara yang asing itu untuk mendefinisikan manusia. Walaupun di dalam dohik ini dia mempunyai faedah membezakan manusia daripada selainnya, tapi Anda tidak mengetahui hakikat daripada manusia. Kalau Anda memasukkan unsur-unsur yang asing daripada makna sebuah hal yang Anda ketahui ke dalam definisi, dikatakan definisi itu adalah definisi rosem. Karena dia hanya memberi Anda faedah, insan boleh terbezakan daripada makna-makna yang lain. Itu aja. Kenapa? Karena ada kata-kata apa? Dohik ini. Atau Anda mendefinisikan manusia itu apa? Dengan arodiyat. Dengan apa namanya? Dengan khosoh sahaja. Sayati bagaimana definisi dengan arodiyat sahaja. Wa yusamma mu'arrifan rosmiyan aidon. Begitu pula juga dikatakan ta'rifur rosmi. Mu'arrif rosmi, ta'rifur rosmi itu juga mempunyai makna yang sama. Ila kam yang qasimur rosm, ila kismain aidon. Ta'rif rosmi itu juga terbagi menjadi dua. Rosmun tam wa rosmun apa namanya? Wa rosmun nakis. Sama dengan had. Mempunyai dua, satunya hat tam, satunya hat nakis. Ini pun ada rosmun tam wa rosmun nakis. Apa itu rosmun tam? Huwa ma yakunu bil jinsil qarib wal khosoh lazimah lahu. Dibilang rosmun tam adalah definisi yang cara Anda untuk mendefinisikannya itu menggunakan jinsul qarib dan khosoh. Tengok. Hayawan adalah jinsul qorib bagi insan, dan dohik adalah apa? Khosoh bagi pada insan. Kalau Anda mendefinisikan sesuatu menggunakan dua ini, dikatakan definisi Anda apa? Rosmun tam. Rosmun tam. Kata rifil insan bi annahu hayawanun apa namanya? Bi annahu hayawanun dohik. Terus kenapa kok dikatakan dia itu rosmun tam? Biasanya tam wa ada mutam itu di sininya ada apa namanya? Ada jinsun qorib. Biasanya kalau di sini itu jinsun qorib, dia akan menjadi tam. Kemudian karena ada arodiyat, dikatakan dia itu apa? Nah, apa namanya? Dikatakan dia itu rosm. Anda tengok di dalam hadut tam, ketika jenisnya itu bukan jenis qorib, dia itu jenis bait, dikatakan dia itu apa? Hadun nakis. Apalagi kalau tidak ada jenisnya, jelas-jelas dia itu nakis. Terus rosmun nakis ini apa? Rosmun nakis ini kalau Anda tidak menggunakan apa? Jinsun qorib, atau Anda hanya mendefinisikan dengan khosoh sahaja. Contohnya apa? Al-insan, al-jismu, ad-dohik, atau ad-dohik sahaja. Ini juga dikatakan apa? Ar-rosmun nakis. Kenapa ar-rosmun nakis? Sini. Ini bukan apa namanya? Jinsun qorib, bukan jinsun qorib. Ma huwa rosmun nakis? Huwa ma yakunu bil khosoh faqat. Di dalam beberapa kitab, atau bil jinsil ba'id wal khosoh, sama. Huwa ma yakunu bil khosoti faqat kata rifil insan bi annahu dohik.
Dia adalah definisi yang menggunakan khosoh saja. Insan, apa itu? Ad-dohik. Dohik saja. Anda sudah bisa membezakan antara insan dan selain insan. Tapi dohik saja tidak memberitahu Anda apa hakikat makna daripada insan. Cuma membezakan insan daripada selainnya. Ma syartu tamamil haddi warrosem, dibilang apa sih? Bagaimana had warrosem itu boleh menjadi tam? Dibilang syartuhu takdimul jenis, dibilang takdimul jenis. Anda kalau nak menjadikan rosem atau had itu tam, syaratnya adalah jenis dahulu, kemudian baru fasal. Anda kalau nak mendefinisikan manusia, saya hapus al-insan. Kalau Anda nak mendefinisikan manusia, dahulukan jenisnya dahulu. Al-hayawanun an-natik. Jangan an-natikul hayawan. Lah, menurut saya wallahu alam, di antara hal yang paling susah ya, yang paling susah untuk definisi itu membezakan mana fasal mana khosoh. Benar sih itu. Membezakan mana fasal mana khosoh dan mana jenis dan mana no. Susah sedikit, bukan susah sedikit, susah banyak itu. Itu susah banyak sekali. Kenapa? Karena wallahu alam, saya kira otak manusia itu tidak sampai ke situ. Karena otaknya manusia itu hanya mengetahui misdak, tidak mengetahui hakikat. Yang mengetahui hakikat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakni mungkin kata-kata saya ini boleh diperdebatkan, akan tetapi jumhur mutakalimin yaqul bihadza, yakni, dan di dalam kitab-kitab ilmu kalam, dan Syekh Said pun sering menyebutkan ini, bahwasanya al-ilm misdaqi walaysa mir'ati. Walaysa mir'ati, maknanya kita hanya mengetahui hukum daripada sesuatu, kita tidak mengetahui hakikat daripada sesuatu. Wallahu alam. Jayyid jiddan. Ma huwa rasmut tam huwa ma yakunu bil jinsil qarib, ini sudah. Ma syartu tamamil haddi war rasam syartuhu takdimul jinis falau akharal jinsa anil fasli kana haddan. Nah, misalnya kalau seumpamanya apa huwa insan an-natikul hayawan, ini namanya haddun nakis. Au akharahu anil khasah kana rosman nakisan. Ma huwal insan ad-dhahikul hayawan, ini namanya haddun rosmun nakis. Apa itu mu'arrif lafdi? Sudah saya jelaskan apa itu mu'arrif lafdi. Jadi mu'arrif lafdi itu hakikatnya, kalau Anda nak tanya dirgom, Anda sudah mengetahui apa hakikat daripada dirgom. Cuma lafad dirgom ini Anda macam tak familiar dengan lafad dirgom ini. Ketika saya ganti dengan lafad asad, Anda langsung mengetahui, oh paham saya asad. Dan asad bukan dzatiyat daripada dirgom, bukan. Tapi asad hanya lafat yang lain, lafat pengganti daripada dirgom, karena dia hanya mengganti lafat dengan lafat yang lebih familiar, namanya ta'rif apa? Lafdi. Dan ta'rif lafdi ini adalah ta'rif apa? Majazi. Adalah ta'rif majazi. Dikatakan dia itu ta'rif karena dia mengganti dengan lafat yang lebih jelas, karena itu namanya apa? Ta'rif, karena itu namanya ta'rif. Cuma dikatakan dia itu majazi karena dia tidak menjelaskan kepada Anda hakikat daripada apa yang Anda ketahui, karena Anda sudah mengetahuinya. Untuk apa? Untuk apa menjelaskan kalau Anda sudah mengetahuinya? Apa namanya itu? Namanya tahsilul hasil. Dan di antara ini ta'rif lafzi ini dikatakan juga namanya ta'rif mu'jami. Kenapa? Karena biasanya Anda itu mengetahui definisi ini dengan menggunakan dictionary. Karena itu namanya ta'rif mu'jami. Begitu pula di antara ta'rif lafzi di sini tidak ada, di kitab yang lain ada yang namanya ta'rif al-ijra'i. Apa itu ta'rif ijra'i? Ketika Anda itu mendefinisikan sesuatu dengan prosesnya. Dengan apa namanya? Dengan prosesnya. Apa sih mie instan itu? Mie instan itu adalah mie yang nanti Anda letak di air panas, Anda rebus, nanti dia akan matang. Jadi Anda menyebutkan proses. Anda tidak menyebutkan hakikatnya. Teh itu apa sih? Teh itu adalah macam mana ya? Dia adalah utang apa namanya? Bucang teh, saya tak tahu apa cakapnya orang Malaysia itu. Ucang teh.
Kemudian kalau Anda celup, nanti akan menjadi merah. Lah, merah itu dialah apa namanya? Teh O. Itu bukan hakikat daripada teh. Itu adalah proses bagaimana cara Anda membuat teh O. Bukan, langsung saja punya teh itu teh O ya, kadang-kadang saya tersilap. Di sini kan teh tarik. Di Indonesia teh itu teh O. Oke, dan inilah namanya ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi juga namanya ta'rif mu'jami, dan di antara aksam ta'riful lafzi namanya ta'rif al-ijra'i. Ada beberapa aksam ta'rif lafzi, tapi untuk level ini saya sebutkan 2 saja. Satu sudah ada, satu saya tambahkan, yaitu ta'rif apa? Al-ijra'i. Al-ijra'i. Ma huwal mu'arriful lafzi huwa lafdun mubdalun an lafdin akhar. Dibilang ta'rif lafzi itu adalah lafadz yang diganti daripada lafadz yang lain. Wa kana asyharu minhu muradifan lahu, yang mana lafadz yang lain ini muradif. Makna muradif taroduf. Lafadznya beza tapi maknanya sama. Berkali-kali saya katakan taroduf itu laisa aslan fil lughah. Laisa apa namanya? Aslan fil lughah. Akan tetapi lafadz yang Anda ganti itu lebih famous daripada lafadz yang tidak Anda ketahui. Ketika Anda tidak mengetahui dirgham, Anda ganti dengan asad. Contohnya, Anda mendefinisikan komah dengan bur. Orang mungkin tak tahu komah itu apa. Apa sih komah itu? Bur. Oh iya, saya tahu. Gandum mananya. Wa ta'riful uqar bil khamr. Saya nak minum uqar nih, haram tau. Apa nih uqar? Khomer aywa. Khomer saya tahu. Arak aywa saya tahu. Hanya mengganti lafadznya saja. Itu namanya ta'rif apa namanya? Ta'rif lafzi. Ma hiya syurutul mu'arrif? Apa sih syurutnya mu'arrif itu? Bismillah. Disyaratkan untuk mu'arrif itu ada 5 perkara. Yang pertama itu muttaridan. Contohnya ya. Ini untuk semua ta'rif ya. Semua ta'rif rosem walhad, yang ta'rif yang hakiki. Nakis atau tidak nakis kena memenuhi 5 syarat ini. Setahu saya seperti itu. Contohnya dan al-insan, al-hayawan, natik. Definisi ini namanya mu'arrif, ini namanya mu'arraf ya. Syarat yang pertama, apa namanya? Muttaridan. Apa itu muttaridan? Mani'an min dukhuli syai'in min ghairi afrodil mu'arraf. Dibilang, hayawan natik ini kena menghalau semua selain afrod atau misdaknya insan. Apa selain misdaknya insan? Himar, bagor. Hayawan natik ini, kalau himar nak masuk definisi ini, bagor nak masuk ke sini, akan dihalau. Kenapa? Karena tidak yang topik alaihi, tidak sesuai dengan definisinya. Biasa itu kalau orang-orang nak beri scholarship. Yang kena scholarship ini hanya student UIA. Hanya student UIA. Maknanya, kata-kata student UIA itu menghalau selain student UIA untuk mendapatkan apa? Scholarship. Itulah yang namanya muttarid. Ahaduha an yakuna muttaridan. Apa itu muttarid? Mani'an min dukhuli syai'in min afrodi ghairil mu'arraf. Menghalang, dia definisi ini menghalangi afrod ghairul mu'arraf, afrod selain insan untuk masuk di dalam definisi insan. Jayyid jiddan. Dan syarat yang kedua, apa? Munakis. Apa itu munakis? Makna munakis apa di sini? Jami'an li afrodil mu'arraf. Maknanya semua daripada masodik manusia kena masuk di dalam hayawan natik. Ada Zaid, ada Amr, semua 7 miliar manusia semuanya harus bisa masuk di dalam hayawanun natik. Kalau ada satu manusia bukan hayawanun natik, maknanya definisi ini failed. Definisi ini gagal. Anda kena cari definisi yang lain. Nah,
menghalau selain manusia untuk masuk dan memasukkan semua afrod manusia, namanya apa? Muttarid wal munakis. Atau biasanya dimaknai dengan jami' dan mani. Jami' wal mani. Karena itu kan jami'an li afrodil mu'arraf. Maknanya munakis ini jami', muttarid ini mani. Wa tsalitsan an yakuna dhahiran. Ini ada yang salah. Tsalitsuha an yakuna dhahiran. Lah, yang namanya definisi, yang namanya kan ta'rif kan. Ta'rif itu harus dengan lafadz yang dhahir. Anda nak mendefinisikan sesuatu harus lebih jelas daripada apa yang nak Anda definisikan. Jangan definisi itu lebih susah daripada yang didefinisikan. Dicontohkan oleh Syekh Yasin, orang nak mendefinisikan nar. Apa itu nar? Apa itu api? Jismun kan nafsi. Jisim seperti apa? Jiwa. Loh, jiwa ini lebih susah untuk diketahui daripada api. Loh, Anda boleh tengok api, tapi Anda tidak boleh tengok jiwa. Bagaimana kata-kata ini boleh menjadi takrif? Bagaimana kata-kata ini boleh menjadi penjelasan untuk api? Ini bukan takrif, kan penjelasan. Sedangkan nafas jelas, ini bukan takrif, tapi takhfiyah. Ya, takhfiyah. Takhfiyah ini pengkaburan, pembeleran ini. Ini maknanya diblur, bukan dijelaskan ini. Bukan dijelas. Ini takhfiyah atau takhaffi. Ta'rif takhfiyah, khaffa yukhaffi takhfiyatan. Ini menyembunyikan, bukan menjelaskan akhirnya. Anda nak menyembunyikan api, Anda definisikan jismun kan nafas. Karena nafas jiwa lebih susah Anda ketahui daripada nar. Akhirnya kata-kata ta'rif tidak bisa, namanya saja ta'rif, penjelasan. Sedangkan ini lebih tidak jelas daripada yang Anda nak definisikan. Karena itu di dalam definisi Anda kena menggunakan kata-kata yang jelas. Jangan menggunakan sesuatu yang lebih tidak jelas daripada apa yang nak Anda ketahui. Yang keempat adalah di dalam definisi jangan Anda menggunakan kalimat-kalimat yang susah Anda maknai. Walaupun mungkin maknanya itu jelas, tapi kalimatnya dia tak jelas. Anda tidak boleh menggunakan kalimat yang tak jelas. Loh, apa bezanya dengan yang sebelumnya? Beza. Yang ini Anda menggunakan makna yang tak jelas, kalimatnya jelas. Kalimatnya sering Anda pakai, tapi maknanya tidak jelas. Artinya maknanya nafas lebih susah daripada maknanya api, karena api bisa setiap hari Anda lihat, jiwa tidak bisa Anda lihat. Alfadun goribah, mungkin maknanya itu jelas, tapi lafadznya jarang Anda gunakan. Akhirnya Anda jadi tidak mengetahui apa makna yang Anda ketahui. Apa itu al-asad? Ad-dirgham. Apa ini dirgham? Anda tidak mengetahuinya dirgham ini. Maknanya dirgham ini lafadz-lafadz yang gharib yang jarang Anda dengar. Al-fadul gharibah wal mushtarakah al majaziyah, dan jangan sampai di dalam definisi Anda menggunakan kalimat yang mushtarak. Makna mushtarak adalah satu kalimat yang mempunyai makna yang banyak. Apalagi tidak ada qoro'innya, tidak ada qoro'in yang muayyinah. Atau Anda guna kalimat yang majaziyah. Kalimat majaziyah tidak bisa Anda guna. Di dalam definisi Anda kena menggunakan kalimat yang jelas. Maknanya kalimat yang jelas harus yang hakikoh, harus yang mutabaqah, dan dia tidak boleh kalimat-kalimat yang jarang Anda dengar, kalimat-kalimat gharaib, kalimat-kalimat apa itu namanya al-ghoz, puzzle, tidak boleh, karena filsafatnya ta'rif itu untuk menjelaskan. Kalau Anda guna kalimat-kalimat yang susah, maknanya sudah bukan menjelaskan, tapi Anda menyembunyikan itu. Dan begitu pula tidak boleh menggunakan kalimat mustarakah, karena kalimat mustarakah ini
tidak jelas apa maknanya, kecuali dalam kalimat musyarakah itu Anda gunakan qarain untuk menentukan makna mana, makna apa yang Anda maksud daripada makna yang banyak tersebut. Contohnya ketika Anda nak definisikan matahari, asyams, ma huwa syams, al-ainu. Loh, kalau Anda guna al-ainu saja tidak boleh karena ainu itu maknanya banyak. Tapi kalau Anda tambahi al-mudhi'ah, tidak ada masalah, tidak ada masalah karena kata-kata mudhi'ah ini akan menentukan mana makna ain yang Anda inginkan, mana makna ain yang Anda inginkan. Jayyid jiddan. Wal mustarakah al-majaziyah wa khamisuha huwa khasun bil had an la tudhkara au. Dibilang di dalam had Anda tidak boleh untuk menyebutkan au untuk tashkik atau au untuk ibdal, tidak boleh untuk khiyar. Apa itu insan? Al-insan, al-hayawan, an-natik, au ad-dhahik. Dhahik ini untuk au ini untuk apa? Au ini untuk khiyar. Maknanya Anda boleh definisikan natik, hayawan natik, atau hayawan dhahik. Terserah Anda. Ini tak boleh dalam definisi, tak boleh. Atau untuk tashkik. Saya tak tahu ya. Mungkin hayawan dhahik, mungkin hayawan natik. Itu pun juga tak boleh. Kenapa kok tak boleh? Nanti di dalam Syamsiyah, kalau saya boleh mengajar Syamsiyah nanti di waktu yang akan datang, memang tidak diperbolehkan ada satu mahiyah, satu makna itu mempunyai faslaini alal badal. Tidak boleh ada satu makna, faslnya itu ada dua, bisa berganti-ganti. Kenapa? Nanti akan kembali ke tanakut. Bagaimana itu? Untuk sekarang, Anda terima saja. Taslim dengan apa yang saya katakan. Di kitab yang lebih tinggi akan saya jelaskan kenapa kok tidak boleh seperti ini. Kalau au ini bukan untuk syak atau taksi atau khiyar atau ibdal, contohnya untuk taksim atau tanwi, tidak ada masalah. Apa itu? Al-kalimah. Apa itu kalimah? Ismun, au, fi'lun, au, harfun. Au ini bukan untuk khiyar dan bukan untuk syak, tapi ini untuk taksim. Maknanya kismatul kalimat, bahagian kalimat itu ada isim, fi'il dan harf. Atau Anda tanwi. Apa itu tanwi? Ada dua macam. Bukan berganti-ganti, tapi memang macamnya ada dua. Apa itu al-fikir? Fikir itu apa? An-nadhar itu apa? Maaf, bukan fikir, an-nadhar. Apa an-nadhar itu? An-nadhar itu al-fikru al-muaddi ila ilmin au dhannin. Dibilang nadhar itu berfikir itu apa? Nadhar itu adalah berfikir yang Anda dengan berfikir itu bisa sampai kepada yakin atau kepada dhon. Au ini bukan untuk syak atau untuk ibdal, bukan, tapi untuk tanwi. Maknanya ada fikir yang ila ilmin, ini satu, ada juga yang ila dhon, ada dua. Di sini tidak manusia itu boleh hayawan natik, juga boleh hayawan dhahik. Padahal manusia itu hanya satu, tapi mempunyai dua definisi, dan dua definisinya semuanya itu adalah dzatiyah. Di sini tidak, an-nadhar itu ada dua. Ini yang namanya lit tanwi. Kalau ini apa? Lit taksim. Ini lil ibdal atau khiyar. Itu yang tak boleh. Dengan ini selesailah pembahasan tentang apa? Mu'arrifat. Jayyid jiddan. Saya akan beri satu contoh mu'arrifat yang mana disebutkan oleh Syekh Said. Contoh ini penting sekali menurut saya. Contoh ini mana? Oh, ini. Menggunakan bagaimana cara Anda mendefinisikan dengan menggunakan as-sabr wa taksim. Apa itu sabr wa taksim? Sabr wa taksim itu ini adalah salah satu cara di dalam istimbatul illah ya. Bagaimana Anda istimbat illah sesuatu. Nanti itu akan saya jelaskan di kelas usul fikih. Kalau Anda ikut sila di dalam aluma, di dalam salah satu masalikul illah ada namanya as-sabr wa taksim. Apa itu sabr wa taksim? Sebutkan kemudian eliminate. Sama kalau Anda nak tengok di dalam
Malaysian Idol, Indonesian Idol, ada audience, ada apa namanya, ujian. Ayo, siapa yang oh ini lulus ujian 20 orang. Oke, 20 nanti dia performance terus, satu tak lulus, tinggal 19, tinggal 18. Itu namanya sabar taksim, sampai tersisa satu. Sebutkan semuanya, kemudian uji satu persatu sampai tinggal satu. Itu namanya as-sabr wa taksim. Dengan itu Anda bisa menentukan mana jenis dan mana fasal. Ketika Anda nak mendefinisikan khomer, apa sih definisinya khomer itu? Apa sih definisinya khomer? Jayyid jiddan. Sebutkan, sebelum Anda mendefinisikan khomer, Anda kena menyebutkan semua sifat-sifat daripada khomer. Saya dikatakan di sini, di antara sifatnya khomer, dhatu launin ahmar, mempunyai warna merah. Jayyid. Nomor 2, yakdhifu bizabat. Dia ada buih-buihnya. Ada apa? Buih-buihnya. Hiddatir raihah. Baunya tajam. Mutriban. Makna mutrib, orang kalau minum khamr itu pasti senang. Orang kalau mabuk kan senang. Saya tak pernah mabuk, cuma saya pernah tengok orang mabuk, dia itu senang. Dan dia itu jisim. Ma'e, dia cecair. Dia sayal. Sayal itu mengalir. Syarab, muskir. Yang nomor 10, mu'tasir. Macam ini. Beda apa sudah? Sudah terlanjur. Nomor 10, mu'tasiran minal inab, yang diperas daripada anggur. Kemudian Anda di sini Anda uji satu persatu daripada sifat yang ada di khomer ini. Jayyid. Apakah daripada hakikat daripada khomer itu warnanya merah? Maknanya kalau bukan merah itu bukan khomer? Wallahu alam. Saya tengok di movie-movie itu ada khomer warnanya mungkin coklat. Maknanya ini tidak termasuk di dalam hakikat khomer. Kita eliminate. Tinggal 9. Yakdhifu bizabat. Apakah khomer itu harus mengeluarkan buih? Wallah, saya tak kira ya. Ini kalau mengeluarkan buih, Coca-Cola pun juga mengeluarkan buih. Maknanya ini tidak masuk di dalam definisi, tidak dalam hakikat khomer. Hiddatur raihah, baunya tajam, menyengat. Apakah setiap khomer baunya menyengat? Wallahu alam, saya tak pernah bau khomer. Tapi kelihatannya khomer itu tidak harus baunya dia menyengat. Maknanya mungkin nanti akan ada khomer baunya, arak itu baunya wangi. Kita eliminate lagi. Mutriban, maknanya setiap khomer itu akan menyebabkan orang itu senang. Akan menyebabkan orang itu senang. Oke, mutrib. Mutrib itu hakikat daripada khomer, atau dia itu efek? Oke lah, Habib, kita pas dulu ini. Kita pas dulu. Oke, Jayyid. Nanti kita teliti lagi macam mana. Jayyid. Jisim. Apakah khomer itu jisim? Iya, khomer itu jisim. Apakah itu hakikatnya? Iya, Habib, hakikatnya. Jayyid, untuk sekarang saya setuju. Dia hakikat. Ma'e. Oh, ma'e, Habib. Ma'e ini cecair, Habib. Jisim pun juga cecair. Sedangkan cecair itu lebih khusus daripada jisim. Maknanya jisim itu adalah jinsun ba'id. Ma'e lebih dekat. Kita eliminate, Habib. Jisim nih, Habib. Tak jadi, Habib. Alamak, tak jadi. Ma'e yang benar, Habib. Jayyid. Sayal, dia mengalir. Alamak, Habib. Cecair mengalir. Dia mirip-mirip, Habib. Memang dia mirip-mirip.
Setiap cecair pasti dia apa? Mengalir. Anda kena pilih salah satu aja. Ya ima mae, ya ima sayal. Saya tetap Habib pilih cecair Habib. Ya oke lah. Kita eliminate sayal. Syarab, minuman. Khamr itu diminum. Sedangkan tidak semua cecair diminum. Tidak semua cecair apa? Diminum. Anda tengok Mr. Muscle, pembersih tandas, cecair, tapi tidak diminum. Maknanya, mae ini jinsun bait. Yang lebih dekat lagi apa? Syarab. Alamak, saya pun salah Habib. Ini kena saya hapus Habib. Oke, tak apa, salah biasa. Mae dihapus. Syarab. Maknanya, jinsun qorib daripada khamr apa? Syarab. Syarab. Sekarang muskir. Muskir. Dia memabukkan. Habib, memabukkan dan mutrib Habib. Ini mirip-mirip Habib. Oke. Kita tengok mana dahulu. Mabuk dahulu baru senang atau senang dahulu baru mabuk. Senang itu karena apa? Ya karena dia minum, dia mabuk, kemudian senang Habib. Oh, jadi senang itu datang setelah apa namanya? Setelah mabuk. Ya maknanya macam dohik. Berpikir dahulu, baru dia itu dohik. Di sini muskir dulu, baru mutrib. Maknanya mutrib pun salah. Kenapa? Karena mutrib datang setelah muskir. Maknanya muskir lebih dekat daripada mutrib. Mu'tasir minal inab. Apakah khamr itu yang memabukkan itu kena diperas daripada inab? Tak pun. Kalau kita tengok khamr-khamr yang sekarang itu tidak harus daripada anggur. Mungkin daripada di Indonesia ada orang buat khamr daripada tapai, toa. Toa itu macam ada buah namanya toa. Kalau diproses boleh menjadi arak. Maknanya khamr apa namanya? Anggur ini tidak harus Anda buat arak daripada anggur. Kita eliminate lagi. Tinggal dua. Mana yang jinis dan mana yang fasal. Jelas, jenis daripada khamr adalah apa? Syarab. Karena dia adalah minuman. Dan yang membezakan minuman khamr daripada yang lain apa? Minuman ini muskir. Dengan ini kita bisa mengetahui definisi hakiki daripada apa? Khamr. Dengan cara ini, sebutkan semua sifat-sifat khamr, kemudian Anda eliminate satu persatu sampai Anda menemukan mana jinsun qorib, wa mana apa namanya? Faslun qorib. Ini salah satu cara bagaimana Anda mencari apa namanya? Anda mencari Anda membuat definisi. Tapi definisinya secara global ya imma dengan jinsun qorib atau jinsun qorib wa faslun qorib, dan tidak akan keluar daripada empat tadi itu. Ya imma hadun nakis, hadun tam, rosmun tam atau rosmun nakis. Cuma cara untuk mencari jenis, cara untuk mencari fasal dengan cara seperti ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Dengan ini selesailah sudah babul mu'arrifat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kelas yang selanjutnya, yaitu bab yang selanjutnya, yaitu maqasidut tasdiqat. Dengan ini selesailah sudah setengah daripada bab mantik. Kita akan masuk setengah yang terakhir. Dan jika ada yang tidak difahami boleh tanya. Kita akhiri sampai sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.